Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam kesempatan hari ini, kita berjumpa lagi dalam mata kuliah Computer Vision. Di sini kita memasuki pertemuan yang ketiga, akan membahas tentang dasar pemrograman Computer Vision, terutama menggunakan aplikasi MATLAB ya. Oke, sejalan dengan tahapan dalam Computer Vision yang sebelumnya pernah saya jelaskan ya, bahwa dalam Computer Vision tentunya ada sebuah image ya atau objek, dan ada proses namanya image acquisition, yaitu perekaman menggunakan alat perekam, bisa menggunakan kamera atau yang lainnya ya, dan dilanjutkan dengan image processing, yaitu pengolahan data citra ya. Di sini prosesnya adalah untuk memperbaiki sebuah citra atau image ya, yang tadinya gambarnya ada noise-nya, terus kurang bagus. Nah, ini nanti diperbaiki di tahapan image processing. Terus yang tahapan ketiga yaitu image analysis. Di sini merupakan eksplorasi beberapa karakter atau ciri tertentu dari sebuah objek melalui data citra ya. Terus yang terakhir yaitu image understanding, yaitu tahapan terakhir dari computer vision ya. Dan di sini identik dengan aplikasi namanya kecerdasan buatan ya. Dan tentunya juga nanti dari hasil computer vision ini menghasilkan sebuah informasi. Jadi dasar pemrograman ini berdasarkan hal tahapan seperti ini. Nah, tadi image analysis, bahwa di sini ada eksplorasi beberapa karakteristik atau ciri tertentu dari sebuah objek atau gambar melalui data citra. Dan untuk tahapan-tahapan yang perlu dilakukan atau contoh yang dalam image analysis, contohnya segmentasi citra ya. Nah, segmentasi citra itu contohnya seperti untuk mendeteksi garis, mendeteksi tepi, atau mendeteksi kedalaman dari sebuah gambar atau image ya. Terus ada tahapan lanjutnya yaitu ekstraksi ciri ya, yaitu nanti kaitannya dengan untuk melihat ya ciri dari gambar atau image itu dari warna, dari bentuk, dan lain-lain ya. Ini tahapan dari image analisis ya, yang nantinya kita akan contohkan dalam pemrograman MATLAB ya. Terus yang terakhir adalah image understanding ya. Ini tahap terakhir dalam computer vision menggunakan teknik kecerdasan buatan ya. Nah, ini sebagai contohnya ya. Kalau kaitannya dengan kecerdasan buatan, di sini ada daun ya, ada daun tertentu, terus disegmentasi ya. Disegmentasi itu berarti bisa mencari batas tepinya atau batas garisnya ya. Terus setelah itu diekstraksi fiturnya, dari bentuknya, dari warnanya. Terus di sini ada proses pengklasifikasian ya. Ini merupakan tahapan dari image understanding tadi ya. Terus sehingga nanti akan muncul kesimpulan daun ya, daun ini adalah jenis tanaman seperti apa. Nah, itu
tahapan-tahapan yang disebut sebagai computer vision ya. Nah, ini contoh aplikasinya. Ada 3 contoh di sini. Contohnya ada mobil. Dalam objek mobil tentunya saat merekam ya atau memotret mobil itu terdiri dari mobil, jalan, dan latar belakang. Dan kegunaannya untuk pelacakan mobil ya, pelacakan mobil. Dan acuan yang akan digunakan adalah gerakan dan warna. Nah, sehingga nanti ini merupakan acuan yang diterapkan dalam pembuatan programnya ya. Terus yang kedua contoh lain wajah orang ya, wajah orang citranya di kerumunan banyak orang, terus kegunaannya untuk pengenalan wajah. Maka acuan yang dipakai adalah tekstur dan warna. Tuh, berarti nanti untuk pendeteksiannya itu atau untuk ekstraksinya itu ada warna dan tekstur. Terus contoh lain apel ya. Apel dalam citranya banyak kumpulan apel. Terus nanti di sini kegunaannya pemilahan buah apel berdasarkan ukuran ya. Berarti nanti acuan yang digunakan adalah bentuk, warna, dan ukuran ya. Tuh. Oke, mungkin untuk apel itu ada sebuah contoh kaitannya dengan computer vision, yaitu untuk mendeteksi kematangan dari apel ya. Berarti kan harus acuan yang digunakan adalah bentuk, warna, dan ukuran. Dan tentunya juga dalam pembuatan aplikasinya harus ada database yang harus dimasukkan. Oke, ini. Nah, ini saya akan contohkan di proses segmentasi, yaitu untuk segmentasi itu ada banyak macam-macamnya ya. Tadi saya sebutkan ada deteksi garis, ada deteksi tepi. Di sini saya akan contohkan deteksi tepi, dan ada istilah pengambang batasan ya. Nah, saya akan contohkan di sini menggunakan MATLAB ya. Dan di sini saya akan gunakan image daun atau gambar daun ya, yang sudah saya masukkan di dalam folder di sebelah kiri ya, ini ya. Nah, di sini saya akan munculkan ya. Nah, kita tuliskan aja ya, karena MATLAB itu untuk penamaan sangat mudah sekali ya. Jadi kita bisa buatkan penamaan dengan kata sendiri ya. Contohnya di sini daun sama dengan kita ingin membaca daunnya ini ya, berarti pakai imret ya. Terus imret, buka kurung, terus tanda kutip 1, kita tuliskan. Nah, sebenarnya di sini sudah ada ini ya, ada keterangannya, bisa kita masukkan nama filenya apa ya, extensionnya apa, atau dengan bentuk yang lain ya URL, berarti kita bisa memanggil data dari alamat ya. Nah, berhubung di sini saya sudah kopikan di sebelah kiri daun extensionnya tif, berarti kita tuliskan di sini daun titik tif ya, terus tanda kutip di tanda kutip atas ya, 1 kali, terus tutup kurung, terus setelah itu titik koma ya. Nah, nanti akan muncul di dalam workspace-nya ya, yaitu daun. Nah, kalau kita klik 2 kali, di sini ada data-datanya ya.
data-datanya ya, mulai dari 205 ya sampai dengan nanti terakhir di bagian bawah 208. Nah, ini data ini ya, data dari daun tersebut ya. Dan di sini bisa kita lihat ya, 523 kali 250 ya. Nah, ini bahwa artiannya adalah untuk ini ya, untuk barisnya berarti 523, terus untuk kolomnya berarti 250 ya. Ini untuk data gambarnya. Ya. Setelah itu kita pengembangan batasan ya. Jadi untuk mendeteksi ya daun itu dalam bentuk warna biner ya, atau warna hitam putih. Nah, kalau kita munculkan warna aslinya ya, untuk memunculkannya yaitu pakai IMSOW ya. IMSOW, terus buka kurung, kita tuliskan aja daun, terus tutup kurung ya. Nah, setelah itu di enter ya, jadi nanti akan muncul ya. Ini gambar asli daunnya contohnya. Nah, setelah itu kita ingin mencari pengambang batasannya ya. Jadi pengambang batasannya itu jadi tergantung dari nilai yang kita akan masukkan ya. Dan di sini saya contohkan. Nah, sekarang saya tuliskan dulu figur. Ini untuk menampilkan gambarnya. Terus di sini kita buka kurung, terus kita panggil nama filenya, terus kita tuliskan contohnya lebih besar 110 ya. 110. Dan di sini sebenarnya sudah muncul untuk pilihannya ya. Jadi bisa menggunakan RGB, BW atau file name ya. Dan di sini saya menggunakan nilai dari RGB-nya ya. Dan untuk nilai itu tadi sudah diperlihatkan di sini, ada yang 200, ada 100 ya. Jadi mulai dari 0 sampai dengan 255. Dan di sini saya buatkan daunnya itu lebih dari 110 ya. Setelah itu tutup kurung, terus enter ya. Jadi hasilnya seperti ini ya. Nah, ini merupakan salah satu tahapan dari segmentasi gitu. Terus nah, ini saya akan buang ya. Kalau ingin membuang itu clear all ya. Jadi ini membuang data yang ada di dalam workspace ya. Nah, hilang. Terus kalau ingin menghilangkan perintah-perintah yang ada di dalam command window, kita bisa tuliskan CLC ya. Jadi nanti akan terhapus untuk perintah-perintah yang tadi dituliskan ya. Oke, yang kedua saya contohkan yaitu segmentasi menggunakan deteksi tepi ya. Jadi di sini masih menggunakan daun ya. Jadi daun sama dengan imret ya. Imret, terus di sini kita panggil nama daunnya ya. Terus ini ya. Terus di koma kita panggil lagi. Setelah itu kita pastikan untuk tampilkan gambarnya ya. Nah, ini gambarnya. Oke. Untuk selanjutnya kita terapkan deteksi
deteksi tepi dengan menggunakan numerik vertikal ya. Dan numerik vertikal ini di sini saya buatkan 3 ya. Untuk itu kita buatkan penamaan baru ya. Penamaan baru contohnya di sini daun X ya. Daun X terus sama dengan buka kurungnya yang seperti ini ya. Terus kita masukkan nilai min 1 10 0 terus 1 titik koma. Terus kita masukkan lagi min 1 0 1 terus titik koma. Kita masukkan lagi min 1 0 1 terus tutup kurung titik koma ya. Kita enter dan di bagian workspace akan terbentuk 2 variabel ya, yang gambar asli dengan yang daun X ya, yang sudah kita masukkan variabelnya di sini. Kalau kita klik 2 kali, berarti di sini ada tiga kolom ya. Nah, 3 kolomnya seperti ini. Yang kolom pertama min 1, kolom kedua 0, terus kolom ketiga 1 ya. Oke, itu. Selanjutnya kita panggil lagi ya untuk daun X-nya ya, daun X-nya. Terus di sini kita filter ya, filter untuk daun X ya, daun X terus sama daun ya. Setelah itu titik koma dan maaf ya, mungkin harus dengan penamaan baru di sini, filter 2. Oke. Terus di sini kita akan lihat hasilnya, figur in show, memanggil daun X. Oke, memanggil daun X terus garing 255. Setelah itu di enter. Nah, ini hasilnya ya. Jadi ini mencari deteksi tepi ya, menggunakan tepi-tepi garis vertikal ya. Jadi vertikalnya tadi ada yang min 1, terus 0 dan 1. Oke, itu ya. Silakan nanti mahasiswa untuk mencoba 2 latihan ini ya. Yang pertama yaitu pengamban batasan, terus yang kedua yaitu batas tepi. Oke, saya kira cukup dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.